Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfi Maulana dengan nomor pokok mahasiswa 193902043. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan, unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat, serta objek wisata yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Pangandaran, yaitu kampung halaman saya. Kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya yang berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi atau budi dan akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Kebudayaan juga bisa diartikan sebagai hal yang kompleks yang mengandung tentang kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat, keahlian ataupun ciri khas yang diperoleh individu sebagai anggota di dalam masyarakat. Unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem ini meliputi kekerabatan atau keturunan, asosiasi dan perkumpulan, serta sistem kesatuan hidup. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Maksud teknologi di sini adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu masyarakat. Unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik yang meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, alat transportasi, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, serta tempat berlindung atau perumahan. Yang kelima, sistem pencaharian hidup. Merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang keenam, sistem religi. Diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak terjangkau oleh akal. Yang ketujuh, kesenian. Kesenian ini dapat diartikan sebagai hasrat manusia yang menikmati terhadap sebuah keindahan. Banyak sekali objek wisata yang berada di Pangandaran. Hanya beberapa yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentunya adalah Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran ini, ketika kita masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran, kita akan disambut oleh patung ikan yang berbentuk ikan marlin yang menjadi ikon patung di Kabupaten Pangandaran ini. Dari sana kita bisa lurus terus untuk mencapai ke Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran ini ada dua garis pantai, yaitu garis pantai barat dan garis pantai timur. Garis pantai barat biasa digunakan untuk berenang ria. Lalu digunakan untuk sebagai menyewa sepeda, menyewa motor trail, dan lain sebagainya. Kalau di pantai timur, kita bisa menikmati indahnya matahari terbit atau sunrise, dan juga bisa menikmati wahana water sport atau seperti banana boat, jet ski, dan olahraga ekstrim lainnya. Oh, dan di pantai barat juga kita bisa menikmati sunset atau matahari tenggelam. Untuk tiket masuk ke Pantai Pangandaran ini ada beragam. Yang pertama untuk pejalan kaki yaitu 6.000, sepeda motor 14.000, jeep atau sedan 37.500, minibus kecil 66.000, minibus besar 82.500, bus kecil 126.000, bus sedang 188.000, dan bus besar 310.000. Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih ini masih satu wilayah dengan Pantai Pangandaran tadi. Hanya saja untuk mencapai Pantai Pasir Putih ini kita harus melewati cagar alam untuk mencapai pantai tersebut, atau juga bisa menaiki kapal sewaan yang disewakan oleh nelayan sekitar. Untuk tiket masuknya sendiri, pantai ini dihargai dengan 20.000 jika kita masuk lewat cagar alam untuk berjalan kaki, dan jika menyewa kapal 30.000 untuk per orangnya. Green Canyon, Cukang Taneuh Pangandaran. Wisata ini berlokasi di Jalan Raya Cijulang Green Canyon. Kita bisa masuk ke tempat ini dengan harga 200.000 per perahu, itu tanpa berenang. Paket renang plus 30 menit 300.000 per perahunya. Paket renang waktu plus 1 jam dengan di pemandian putri 400.000 per perahunya.
paket wisatanya. Ada paket hemat dan juga paket lengkap. Harga paket hemat yaitu 180.000 per orangnya, serta paket lengkap 220.000 untuk per orangnya. Jadi paket wisata ini untuk body rafting. Jarak permainannya untuk yang paket hemat 5 km, sedangkan paket lengkap 10 km. Durasi untuk paket hemat 2-3 jam, paket lengkap 4-5 jam. Akan mendapatkan potongan harga 10% jika mencapai 10 orang peserta atau lebih. Fasilitasnya yaitu pelampung, helmet, serta sepatu karet, 1 kali makan, transportasi pick up serta perahu jemputan, tiket masuk Grand Canyon tentunya, B3K, asuransi, sertifikat body rafting, dan untuk paket lengkap mendapatkan bonus kelapa muda segar. Wonder Hill Jojogan atau Bukit Jojogan, dikenal dengan nama Wonder Hill atau bukit mengagumkan, bukit menakjubkan. Wisata ini memang terbilang baru di Kabupaten Pangandaran ini, namun sudah banyak wisatawan yang datang untuk melihat keindahan alam yang di sekitar yang ada di sekitar Jojogan ini. Harga tiket masuknya 14.000 untuk sepeda motor, 40.000 untuk mobil. Paket wisatanya yaitu river tubing 150.000 untuk harga 10 orang, 140.000 untuk harga 20 orang. Body rafting 100.000 per orangnya, jeep off-road 60.000 untuk per orangnya. Namun peserta yang harus ikut minimal 20 orang. Kesimpulannya, kemajuan wisata yang terjadi di Kabupaten Pangandaran ini masih akan terus berkembang. Banyak potensi wisata yang masih belum terekspos dan terjamah oleh para wisatawan. Masih banyak tempat indah yang ada di tanah Pangandaran ini. Kemajuan pariwisata di Kabupaten Pangandaran ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Masyarakat lokal yang ada, sehingga pemerintahannya serta masyarakatnya harus terus menjaga dan merawat potensi alam serta potensi pariwisata ini. Kita harus berbangga diri sebab kebudayaan dan wisata yang ada di Indonesia ini sangatlah beragam dan kaya. Kita harus senantiasa merawat, menjaga, serta harus terus mempromosikannya kepada dunia, agar kekayaan kebudayaan kita ini banyak dikenal oleh dunia, diakui oleh dunia, tidak habis dimakan usia, yang tentunya agar anak cucu kita kelak dapat merasakan nikmat dan indahnya kebudayaan serta keindahan alam yang ada di Indonesia ini. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Di lain waktu kita memperbaiki kesalahan tersebut serta berunding kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.